Salam Bapak Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Firmi Mamaboy, mahasiswi semester 5. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk cinta dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami agar kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Filipi 2 ayat 5 hingga yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, tema yang saya bagikan untuk kita renungkan secara bersama-sama yaitu membangun kerukunan yang berintegritas. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, muncul pertanyaan bagi kita, yaitu bagaimana caranya agar kita bisa membangun kerukunan yang berintegritas. Kebenaran yang pertama, yaitu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Kita bisa baca pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri sendiri sering disebut prioritas. Dalam kehidupan kita, tentunya kita pernah melakukannya, apalagi di kalangan muda-mudi. Seseorang dapat dengan mudah melakukannya, semuanya itu tidak terlepas dari yang namanya cinta kasih. Dan dalam hal ini, kita cenderung melakukannya secara spontan, artinya tanpa disuruh. Namun, bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal atau orang asing? Dapatkah kita memprioritaskan demi menghasilkan kerukunan? Tentunya, sebagian orang dapat berkata ya, namun sulit untuk dilakukan. Pada pembacaan kita pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya menjalin kerukunan dan kenyamanan. Sebagai contoh sederhana, ketika kita sedang mendengarkan lagu yang sangat kita sukai, kita tidak perlu membunyikannya dengan terlalu keras agar membuat suatu keributan atau dampak yang lain, membuat orang lain atau tetangga kita merasa terganggu. Karena itu, marilah kita ciptakan kerukunan itu dalam kehidupan kita. Kurangi bahkan hilangkanlah keegoisan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang kedua yaitu memiliki kerendahan hati. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-7. Berbicara tentang kerendahan hati berarti kita berbicara tentang seseorang yang memiliki sifat yang tidak sombong atau tidak angkuh. Kadangkala dalam kehidupan kita, sering kita jumpai orang-orang seperti ini. Ataukah di antara kita pun memiliki sikap demikian. Ketika seseorang memiliki sesuatu yang lebih dari orang-orang di sekitarnya, maka ia akan menyepelekan orang lain. Karena kedudukannya yang lebih dari orang-orang di sekitarnya. Hal dan sikap seperti inilah yang membuat terciptanya suatu hal yang tidak nyaman dalam hubungan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu,
Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa harus adanya kerendahan hati. Maka percayalah, Tuhan tidak akan menutup mata untuk memberkati kita. Berkat-berkatnya selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebenaran yang ketiga yaitu memiliki kerelaan untuk berkorban bagi sesama. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pernahkah kita mengorbankan sesuatu terhadap orang-orang di sekitar kita? Tentunya sangat sulit, bukan? Namun ketika kita mau ada damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, maka perlu adanya keikhlasan dan kerelaan. Dalam hal ini, kita jangan bersungut-sungut, bahkan ketika kita melakukan suatu kebaikan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa yang harus kita lakukan adalah pentingkan introspeksi, bukan interpretasi, mawas diri, bukan harga diri, toleransi, bukan arogansi, amanah, bukan amarah, meminta maaf, bukan meminta perhatian. Seperti dalam bacaan kita, bahwa di mana ada kerukunan, disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.